Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Wa syukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidad yaumil mahdi, bersiap-siap diri kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita, di antara hamba-Nya hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tahun 1444 Hijriah yang 2 pekan lalu kita sudah memperingatinya, dan kita menyongsong akan kegembiraan peringatan kemerdekaan bangsa ini yang ke-77 tahun. Maka wajib tentunya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, tak henti-hentinya membahasai lisan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah yang menjadikan kita orang-orang yang kritis, agar disebut dengan ulil albab. Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam posisi apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan ini. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari azab neraka. Menjadi insan yang kritis dalam menghadapi keadaan akan penciptaan langit dan bumi dan alam jagat raya. Kemudian bersyukur dengan hati kita tetap teguh, pendirian kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
istiqomah di dalam hal ini. Maka orang yang istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kenikmatan yang menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan kabar gembira akan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, kemudian dia istiqamah teguh pendiriannya, maka Allah akan turunkan para malaikat yang mengatakan kepadanya, janganlah kita takut, janganlah kita bersedih hati, dan bergembiralah terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, dan kemudian bersyukur dengan perbuatan. Tetaplah kita terus beramal soleh sehingga sampai waktunya tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebutkan, "Iqmal di dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu." Beramal solehlah, bekerjalah untuk dunia kita seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Namun jangan lupa beramal solehlah untuk akhirat kita, berjalan untuk akhirat kita seakan-akan kita akan mati esok. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan hijrah dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Hijrah dan kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu menafkahkan sebagian hartanya untuk hijrah dan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang yang jihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Kemerdekaan yang kita peringati adalah kemerdekaan yang berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dan hijrah Nabi itu adalah rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan kemerdekaan itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya hijrah dan kemerdekaan yang kedua adalah hijrah dan kemerdekaan itulah tolak awal kemenangan bangsa Indonesia. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah dan lebih 13 tahun, tidak begitu banyak umat Islam yang mengikutinya. Ketika hijrah ke Madinah, maka di sanalah kemenangan membangun kota Madinah Munawwarah, kota yang penuh dengan peradaban. Sama halnya dengan kemerdekaan yang kita dapatkan ini adalah titik awal akan kemenangan bangsa kita. Kita bebas untuk membangun negeri yang kita cintai. Masa depan itu di tangan kita sebagai anak bangsa. Yang jelas bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini untuk rakyat dan bangsa
yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan dalam hal ini bahwa anna al-Qur'an wa taqula fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh wa la kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kepada kita semuanya keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Akan tetapi banyak di antara kita mendustakan terhadap ayat Allah, maka Allah akan memberikan siksa atas perilaku kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dan kemerdekaan itu adalah persatuan. Maka bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, bersatunya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka bukan saudara, bukan keturunan, tetapi mereka terikat akan akidah Islamnya. Mereka bersatu padu untuk membangun Madinatul Munawwarah. Itulah yang harus kita miliki, yang disebut dengan ukhuwah Islamnya, persatuan yang tumbuh di antara kita sebagai umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam, janganlah kita saling menzalimi, saling menyakiti, saling memfitnah, bahkan saling mendustakan. Dalam hadis Nabi disebutkan al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdimu wa yakhdimu wa la yakhdimu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegas kepada kita untuk menjadi umat yang satu. Tidak diperintahkan kita untuk menjadi umat yang bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kita bercerai-berai. Setelah ukhuwah Islamiyah di antara kita sudah kita bangun, maka terhadap negeri yang kita cintai ini adalah ukhuwah watoniyah, kecintaan terhadap negeri ini. Bersatunya kita dengan agama-agama yang lain, suku yang lain, untuk kemajuan negeri yang kita cintai. Itu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satunya kaum Muhajirin, kaum Ansor, Yahudi dan Nasrani yang membangun peradaban Madinah itu sendiri. Maka kita sebagai umat Islam, bangsa yang kita cintai negeri kita, maka kita harus mewujudkan kecintaan terhadap negeri ini. Bagaimana kita bersatu terhadap mereka yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, suku dan lain sebagainya. Kemerdekaan yang ke-77 tahun ini adalah bagaimana kita bersatukan terhadap perbedaan di antara kita demi cinta kita terhadap NKRI. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dan kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah bagaimana tumbuhnya sikap simpati dan empati di dalam diri kita. Sikap bukan saja peduli pada penderitaan orang lain, tapi bagaimana kita mewujudkan kepedulian itu, saling membantu di antara mereka. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih-lebih dalam kondisi saat ini, kita belum bisa terlepas dengan berbagai ujian musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada saudara-saudara kita yang isoman, yang kena virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Maka terhadap hal ini kita harus mempunyai sifat kekuatan mental kita yang disebut dengan jiwa resiliensi kita. Kekuatan mental itu dibangun karena kita banyak istighfar. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah
kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang menjadikan sesuatu yang dibenci menjadi cinta, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, kekuatan doa. Maka kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila umatku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang doa kepadanya. Maka ikutilah perintah Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mental kita, kepedulian kita kepada orang lain, kita bangun dengan sikap sabar. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi ujian dan sabar dalam kemaksiatan. Yang sabar inilah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu menjadi penolong kita. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dan kemerdekaan itu adalah perubahan, transformasi, merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tidak benarkan dalam agama kita berpasrah diri terhadap nasib kita, maka kita harus merubah dalam segala hal, pendidikan kita, ekonomi kita dan lain sebagainya. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendirilah yang berubahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendirilah yang berubahnya. Mau dikemanakan tentang nasib kita, maka kita lakukan menentukan untuk merubah nasib itu ke arah yang lebih baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan singkat dari khutbah pada kesempatan kali ini adalah semoga dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah, menyongsong kemerdekaan 77 tahun, negeri ini negeri yang baldatun Thayyibatun wa rawhun ghafur, negeri yang penuh dengan kedamaian, keberkahan baik dunia dan akhirat kita, dan Allah memberikan kepada kita semuanya umur yang panjang untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah
اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقسمه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. أسأل من فضله يؤتكم ولا تذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.